Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pelaku dan motif pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo tak kunjung terungkap. Keluarga memohon Presiden Joko Widodo turun tangan. Hanya karena tersinggung dituduh mencuri, seorang pengamen di Demak membunuh temannya sesama pengamen. Ratusan korban tanah bergerak dan longsor di Kecamatan Karangreja, Purbalingga enggan pulang ke rumah karena takut longsor susulan. Informasi pertama, Komnas HAM turun tangan ikut membantu polisi karena pelaku dan motif pembunuhan keji terhadap ASN Iwan Budi Prasetyo tak kunjung terungkap. Komnas HAM minta polisi berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusut pihak-pihak yang diduga menghalangi proses perintangan penyidikan. Menurut Komnas HAM, istri dan anak korban berhak mendapat keadilan. Misteri kematian tragis ASN Iwan Budi Prasetyo yang tak kunjung terungkap membuat Komnas HAM geram. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Ahapsara menemui Kapolrestabes Semarang Kombes Irwan Anwar untuk memberikan dukungan. Komnas HAM berkomitmen membantu polisi agar tidak takut melawan pihak-pihak yang menghalangi penyidikan kasus atau obstruction of justice, termasuk pihak-pihak yang belum memberikan keterangan. Karena itu, Komnas HAM minta polisi berkoordinasi langsung dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait dugaan keterlibatan 2 anggota polisi militer Kodam 4 di Penogoro. Komnas HAM berpendapat istri dan 3 anak almarhum berhak mendapat keadilan dengan mengungkap pelaku dan motif. Yang masih belum memberikan keterangan itu yang akan juga didalami, akan diupayakan oleh teman-teman Polrestabes. Terus kemudian juga soal koordinasi. Artinya ini kan koordinasi misalnya menghadirkan saksi-saksi tambahan atau saksi yang lain ini kan juga diperlukan dan itu akan segera diupayakan oleh Polrestabes. Begitu. 2 anggota polisi militer dari Kodam 4 di Penogoro, Kapten AG dan Peltu HR sebelumnya telah diperiksa namun belum ditemukan bukti permulaan yang cukup sehingga masih berstatus sebagai saksi. Keduanya beralibi berada di kantor saat pembunuhan korban terjadi. Jenazah ASN Iwan Budi Prasetyo ditemukan dalam kondisi terbakar bersama sepeda motor di kawasan Pantai Marina Semarang 8 September lalu. Sebagian potongan tubuh korban hilang, bahkan bagian kepala hingga kini belum ditemukan. Korban dibunuh sehari sebelum diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengalian aset dari pihak swasta kepada Pemkot Semarang yang terjadi pada tahun 2010 lalu. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Karena pelaku dan motif tak kunjung terungkap, istri dan anak-anak almarhum ASN Iwan Budi Prasetyo memohon keadilan kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, dan Kapolri. Presiden Jokowi diharapkan ikut turun tangan memberikan perhatian khusus agar pelaku segera terungkap. Istri dan 3 anak almarhum ASN Iwan Budi Prasetyo tidak menyerah mencari keadilan atas kematian suami dan ayah mereka. Mereka kembali mengumpulkan kekuatan dengan mendatangi lokasi penemuan jasad korban di kawasan Pantai Marina, Semarang. Mereka berdoa untuk keselamatan almarhum sekaligus memohon agar pelaku dan motif segera terungkap. Istri korban mengaku belum bisa ikhlas dengan kematian tragis suaminya karena pelaku masih berkeliaran. Karena itu, ia bersama anak-anaknya memohon kepada Presiden Joko Widodo, Panglima TNI, dan Kapolri untuk turun tangan mengusut kasus ini. Jujur saya belum bisa terima, belum bisa terima, dan apalagi saya posisi di mana suami saya harus meregang nyawa di sini dengan kondisi yang bapak ketahui, yang tiap hari harusnya suami saya itu saya openi ternyata harus meninggal dengan posisi begini. Coba lihat kami, Pak, coba lihatlah kami, sehingga apa yang
harus diselesaikan, harus ditindak, mohon jangan dilindungi nggih Pak nggih. Sementara kuasa hukum keluarga mendesak LPSK untuk mengkaji ulang pendampingan terhadap salah satu saksi berinisial AG alias AG Portal. AG dianggap menjadi saksi kunci karena bertugas menjaga pintu masuk kawasan Pantai Marina Semarang tepat korban dibunuh. AG menurut kuasa hukum tidak konsisten, sering mengubah keterangan. Keterangan di depan penyidik polisi berbeda dengan keterangan di depan penyidik Pomdam 4 di Penogoro. LPSK justru seharusnya memberikan pelindungan terhadap keluarga gitu. Kalaupun ada saksi-saksi yang dilindungi oleh LPSK yang kemarin itu ada 3 orang katanya mengajukan saksi. 2 diantaranya kami lihat mereka tetap konsisten terhadap keterangannya kepada kepolisian. Tapi ada 1 yang mengubah-ubah keterangan. Kami harapkan bahwa di sini justru seharusnya LPSK itu membantu saksi memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, bukan malah melindungi saksi yang mengubah keterangan seperti itu gitu loh. Pada penyelidikan kasus, 2 anggota polisi militer dari Kodam 4 di Penogoro, Kapten AG dan Peltu HR telah diperiksa. Namun karena belum cukup bukti, keduanya masih berstatus sebagai saksi. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Tersinggung dituduh mencuri, seorang pengamen di Kabupaten Demak membunuh temannya sesama pengamen. Pelaku kemudian kabur dengan membawa motor korban. Karena melawan polisi, pengamen bernama Sugihartono alias Ambon asal desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, terpaksa ditembak di bagian kaki. Tersangka diburu polisi karena membunuh temannya sesama pengamen bernama Rudiansah, 22 tahun. Pelaku dibekuk di tempat persembunyiannya di Desa Plongo, Kabupaten Jepara. Memukul korban dengan menggunakan sarung yang sudah diisi batu. Ini sebanyak 3 kali. Selanjutnya korban lari, dikejar, dapat dipukul lagi sampai jatuh di semak-semak, di rawa-rawa. Setelah itu dipastikan oleh korban karena sudah tidak berdaya, dicek ya, nafasnya sudah tidak ada. Selanjutnya tersangka ini menutupi korban dengan menggunakan sampah-sampah dan rumput-rumput yang ada di sekitar rawa tersebut. Tersangka tidak mengelak, ia mengaku tersinggung karena korban menuduhnya mencuri di depan rekannya saat pesta minuman keras di sebuah lahan kosong di wilayah Wonosalam. Ia menghantam kepala korban dengan sebongkah batu. Pakai batu. Berapa kali? Ya, 10 kali lebih. 10 kali. Itu batu di sarung berarti kamu udah siapin sebelumnya? Belum. Ambil saya dari cuma pakai sarung, batunya di samping saya. Saya nggak tahu kalau di samping saya ada batu. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Ribuan botol minuman keras berbagai merek disita dalam razia dari sejumlah toko di Banyumas. Razia untuk menekan peredaran miras di tengah masyarakat. Selama beberapa hari terakhir, Polresta Banyumas gencar merazia minuman keras, baik di toko maupun di wilayah pinggiran. Pada razia Minggu sore, polisi menyita 200 botol minuman keras dari sebuah toko di Arcawinangun, Purwokerto. 2 hari sebelumnya, polisi menyita ribuan botol miras dari 4 lokasi di wilayah Sumbang, Baturaden, Purwokerto Barat, dan sebuah gudang di Banyumas. Karena jelas dilarang peredaran minuman keras tanpa izin. Untuk itu kami Polisian Polresta Banyumas menghimbau apabila warga masyarakat mengetahui, menemukan adanya penjualan minuman keras untuk disampaikan kepada kami untuk mengurangi angka kejahatan.